Pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan hanya menjadi sumber utama penyedia pangan, tetapi juga tulang punggung ekonomi bagi sebagian besar masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Di tengah ancaman krisis global dan juga perubahan iklim, keberadaan sektor pertanian yang mandiri, modern, dan inklusif menjadi kunci bagi kedaulatan sebuah negara. Maka, memperkuat sektor ini berarti memperkuat ketahanan nasional dalam arti yang sesungguhnya. Pemirsa, dalam upaya mendukung asa cita Presiden Republik Indonesia juga swasembada pangan nasional, Brigade Pangan hadir menjadi ujung tombak untuk pergerakan petani milenial. Sumatera Selatan sendiri siap dan tidak main-main dalam mendukung program ini. Terbukti Kabupaten Banyuasin yang sudah menjadi salah satu lumbung pangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan dalam zona tani berikut ini kita akan melihat bagaimana program dari Brigade Pangan ini untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Sumatera Selatan. Wilayah Kecamatan Suak Tapeh dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Kabupaten Banyuasin dengan bentang sawah yang luas 1.068 hektar dari total luas lahan sawah 174.371 hektar di Kabupaten Banyuasin. Lahan sawah ini didukung oleh sistem irigasi yang relatif baik dan curah hujan yang stabil. Lahan pertanian yang tersebar tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penjaga ekosistem pangan lokal yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggagas program strategis, yaitu Brigade Pangan. SMKPP Sembawa sebagai penanggung jawab Brigade Pangan di Sumatera Selatan menjadi pendamping dalam merealisasikan Brigade Pangan di masing-masing kabupaten, salah satunya di Kecamatan Suak Tapeh, Banyuasin. Wah, Mas Hairul, ini hamparannya luas ya, hijau juga. Iya. Gimana sih proses awalnya ini, bisa diceritain nggak Mas Hairul? Baik, pasti kalau budidaya tanaman itu ada step by stepnya ya Pak ya. Jadi di awal kita pembukaan, kita olah lahan ini dengan alat yang sudah difasilitasi oleh kementerian tadi berupa rotavator dan juga TR4 tadi. Kita bajak sawah ini menggunakan alat tersebut agar gunanya tanah-tanah yang ada di sawah ini bisa gembur dan juga bisa berdampak kesuburannya ke tanaman. Nah, kalau ini udah berapa bulan nih? Ini saat ini sudah berumur 15 hari setelah tanam. Oh, 15 hari. Sama semua 15 hari semua, Betul. Mas, ya. Tapi kalau di peta ini kita kemarin memakai media tabela, Mbak. Tabela itu adalah salah satu mode petanaman yang tanam benih langsung. Tapi kalau di peta sebelah sini kita menggunakan metode tanam pindah.
persemaian seperti itu. Berarti ini udah menggunakan alat yang modern bisa Betul, dibilang Mas ya. betul. Jadi gimana Mas ini dirasain? Apakah udah terbantu banget karena Sangat, perubahan Mbak. dari konvensional sebelumnya? Sangat. Karena dulu sebelum kita dibantu oleh alat-alat alusintan seperti alat tanam padi, kita kan menanam ini secara manual, Mbak ya. Yang pasti kita membutuhkan tenaga kerja seperti masyarakat-masyarakat setempat yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding dengan alat-alat transplanter yang sudah dibantukan. Dan di saat kita mulai penanaman ini, kalau kita memakai tenaga manual mungkin dalam 1 hektar bisa menghabiskan dana 2 juta sampai 3 juta. Tapi setelah kita menggunakan alat transplanter ini, kita hanya cukup mengeluarkan modal untuk biaya tanam sebesar sekitar 1 jutaan, Mbak. Seperti itu. Jadi itu sudah sangat berdampak untuk permodalan yang kami rasakan. Kalau semua dihitung, jadi untungnya luar biasa, Mas Betul. ya. Dari setiap prosesnya itu ada keuntungan sendiri Betul, tentunya, Mbak. Mas ya. Oke, nah kalau dari prosesnya sendiri, ini udah ditanam ya, udah 15 hari, Mas ya. Habis itu prosesnya apa lagi nih, Mas? Setelah 15 hari tanam ini, kita langsung kemarin di usia 7 hari kita sudah melakukan pemupukan pertama, Mbak ya, menggunakan pupuk Korea dan juga Ponska. Kebetulan juga kita di Desa Lebu Lancang ini serapan pupuk bersubsidi juga sangat baik, sangat bagus untuk tersampaikan ke masyarakat, sangat baik. Jadi setelah di umur 15 hari, nanti di umur 30 kita melakukan pemupukan kedua. Oke, jadi prosesnya juga lumayan panjang, Mas ya. Betul. Tapi nggak sulit ya tentunya. Enggak, Oke, enggak kita sulit. boleh lihat ke sebelah sana, Mas? Boleh. Kita Silakan. lihat lagi. Luas banget, Mas ya. Lumayan, Mbak, ini. Keberadaan Brigade Pangan di Desa Lubuk Lancang, Suwatapeh, Banyuasin membawa angin segar bagi petani karena semua kebutuhan operasional pertanian mulai dari benih, pupuk, dan peralatan mesin canggih dibantu Kementerian Pertanian Pusat. Untuk di Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suwatapeh, Kabupaten Banyuasin ini awal mula terbentuknya Brigade Pangan. Kami di Desa Lubuk Lancang ini ada beberapa memang petani milenial yang sudah langsung terjun ke persawahan, dan di saat itu kita langsung diajak musyawarah dengan Bapak PPL kita, Bapak Arianto. Beliau menyampaikan bahwa di saat ini Kementerian Pertanian sedang mengadakan program pembentukan Brigade Pangan, yaitu kelompok petani-petani muda atau petani milenial yang ada di seluruh tempat Indonesia ini dibentuk menjadi satu lembaga, yaitu Brigade Pangan. Untuk yang dirasakan kami para petani yang ada di wilayah Desa Lubuk Lancang ini sangat bermanfaat. Apa yang sudah kami terima dari program Brigade Pangan ini sangat-sangat bermanfaat. Yang pertama, kita dulu waktu sebelum terbentuknya Brigade Pangan ini, di saat kita mengolah lahan, kita masih menggunakan tenaga-tenaga konvensional atau pertanian-pertanian yang belum bisa dibicarakan modern ya. Tapi setelah terbentuknya Brigade Pangan ini, kita difasilitasi oleh Kementerian Pertanian itu berupa alat-alat pengolahan tanah, dan juga di saat panen kita difasilitasi oleh alat-alat mesin pemanenan seperti contoh ada combine harvester dan lain-lain. Untuk target, kalau bisa kita lihat di wilayah Lubuk Lancang ini, kita dulu sebelum terbentuknya Brigade Pangan, belum ada program ini, kita hanya biasa bercocok tanam, membudidaya padi itu cuma 1 tahun 1 kali. Tapi setelah terbentuknya Brigade Pangan ini, kita ada jembatan komunikasi antara petani dan juga PPL dan juga Kementerian Pertanian yang ada di provinsi dan juga di Jakarta. Kita mendapatkan program itu untuk menaikkan indeks pertanaman, yaitu 1 tahun bisa 2 kali seperti itu. Jadi otomatis pendapatan petani yang ada di Lubuk Lancang ini setelah program pertanian ini naik dari IP 100 ke 200,
dampak sosial ekonominya sangat bagus untuk petaninya. Suak Tape merupakan salah satu wilayah lumbung pangan di Banjuasin. Tanahnya subur, sumber airnya cukup, dan yang paling utama, semangat para petaninya tak pernah padam. Jadi dalam kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka penjelasan tentang pemanfaatan daripada alsintan yang kita terima. Jadi Bapak, ini alsintannya yang kita terima ini traktor, dan di belakangnya itu rotavator dan hand traktor. Jadi fungsi dan kegunaan alat ini hampir sama. Cuma bedanya kalau traktor ini dia bisa mengolah tanah secara rotari dan singkal. Kalau yang rotavator ini fungsinya cuma untuk merotari tanah. Cuma beda kekuatan dia di segala medan dia bisa melaksanakannya. Kalau ini memang harus pilih-pilih lahan, jadi lahan yang memang dia lahan yang rata, tidak berlobang dan kering, cocok kita pakai dengan traktor besar ini. Nah, untuk rotavator memang di tanah-tanah yang memang dia medannya ekstrim, kita bisa menggunakan rotavator. Dan untuk yang ketiga yaitu hand traktor itu hanya kita gunakan biasanya di lahan-lahan yang kering. Lahan yang kering dan untuk mengolah tanah yang kedua biasanya itu cocok untuk pakai hand traktor. Ya, boleh Pak. Ya, kepada Pak PPL kita mau bertanya, apabila ada kendala di lapangan, kita pertanyaannya ada kendala kerusakan, kita larinya ke mana ini Pak? Berhubung ini Pak, ya terima kasih Pak Lukman, jadi memang pertanyaan bagus sekali. Jadi ini berhubung alat ini belum nyampe 1 tahun, jadi masih ada garansinya. Jadi seandainya ada kendala di lapangan, jadi Bapak bisa menghubungi mekanik daripada perusahaan merek Bimo ini. Nah, jadi Bapak bisa menghubungi operatornya, nanti kita bisa berhubung dengan pihak dinas untuk yang bersangkutan supaya datang ke sini untuk memperbaiki. Untuk produksinya, untuk kecepatan itu berbanding mungkin bisa 10 kali lipat kalau dibandingkan TR2. Nah, dalam pengerjaan yang pertama lebih cepat, yang kedua untuk hasilnya lebih maksimal. Untuk perbedaannya yang pertama untuk TR4 itu cara pengerjaannya itu pengelolaan lahan itu lebih cepat dalam per hektarnya kalau dibandingkan dengan TR2 itu pengerjaannya lebih lambat. Ya, utama memang kalau di daerah sini untuk bahan bakarnya ini agak susah. Karena untuk biaya bahan bakarnya sendiri TR4 ini lebih boros dibandingkan TR2. Jadi kita petani di sini itu sangat kesulitan untuk mencari bahan bakar. Sejak pagi, para petani sudah mulai bekerja. Mereka tidak hanya menanam padi, tetapi juga menanam harapan untuk keluarga dan bangsa. Namun, semangat saja tidak cukup. Di tengah keterbatasan alat, pengetahuan, dan akses petani, butuh dukungan konkret. Dan disinilah peran Brigade Pangan menjadi penting. Program Brigade Pangan adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional dari hulu ke hilir.
Di Kabupaten Banyuasin, program ini dijalankan dengan pendekatan pemberdayaan kelompok tani dan revitalisasi lahan pertanian. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan juga Kabupaten, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari alat mesin pertanian Al-Sintan, pupuk bersubsidi, hingga pelatihan teknis bagi petani. Bantuan Al-Sintan menjadi sarana transformasi pola tanam dan manajemen pertanian. Kemarin kita sudah sama-sama mendengar kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa harga kering panen padi sudah ditetapkan HET-nya ya. Jadi di situ kita sudah mampu menjual hasil panen kita dengan harga yang lumayan tinggi. Di saat kita panen kemarin, kita sudah langsung diserap oleh Bulog dengan harga sesuai dengan ketetapan yang sudah diatur oleh kementerian, yaitu per kilo harga gabah kering panen senilai 6.500. Untuk saat ini Brigade Panen Berjaya sudah difasilitasi lewat Kementerian Pertanian berupa 1 unit combine harvester. Combine itu adalah alat pemanen padi, dan ada 2 unit rotavator. Dan rotavator ini adalah untuk kita mengolah lahan di saat kita sebelum tanam, dan juga TR4 fungsinya juga sama, TR2 pompa air, dan juga ada alat penanaman padi. Bantuan alat dan juga mesin pertanian dari pemerintah menjadi angin segar bagi para petani di Suak Tapeh. Tak hanya mengurangi beban kerja petani, penggunaan Al-Sintan juga mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan. Pemerintah melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pertanian, khususnya di daerah sentra pangan seperti Banyuasin. Kalau dalam satu musim penanaman padi biasanya 3 kali pemupukan. Pemupukan yang pertama dalam usia 20 hari setelah tanam, dan yang kedua 30 hari setelah tanam, dan pemupukan yang ketiga 75 hari setelah penanaman. Kalau hama biasanya ya seperti orang, kepi, segala macam, Pak. Kalau untuk keuntungannya, Pak, contohnya seperti dibantu masalah olah tanah, terus masalah panen, masalah penjualan. Tak hanya fokus pada produksi, Brigade Pangan juga memperhatikan aspek berkelanjutan. Di tengah isu alih fungsi lahan dan menurunnya minat generasi muda untuk bertani, program ini hadir untuk menciptakan regenerasi petani. Melalui pendekatan edukatif dan juga dukungan teknologi, anak-anak muda di Suak Tapeh kini mulai melirik kembali sektor pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Tentu kami sangat berharap program-program seperti ini terus berkelanjutan, jangan hanya berhenti di tahun-tahun saat ini, tapi kami berharap bisa berkesinambungan dari tahun ke tahun agar peminat petani-petani muda yang ada di Indonesia ini lebih bersemangat lagi untuk terjun langsung ke persawahan untuk mode regenerasi petani-petani dari petani yang dulu tradisional atau masih belum layak dikatakan modern. Kita saat ini menuju ke pertanian Indonesia yang sangat modern. Program Brigade Pangan juga didampingi tenaga pendidik dari Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan SMKPP Sembawa. Selaku penanggung jawab program Brigade Pangan se-Sumatera Selatan telah menunjukkan hasil. Luas lahan tanah meningkat, produktivitas padi membaik, dan pendapatan petani pun turut terdongkrak. Suasana panen raya menjadi bukti keberhasilan yang nyata, sekaligus menjadi simbol bahwa kemandirian pangan bukan sekedar wacana.
Dalam pelaksanaannya, Brigade Pangan tidak hanya bergerak dalam kegiatan teknis pertanian, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan keamanan distribusi pangan. Untuk memperkuat aspek keamanan dan juga pengawasan di lapangan, keterlibatan TNI menjadi bagian penting dalam program ini. Melalui pendampingan oleh Babinsa, Bintara Pembina Desa, petani merasa lebih aman dan termotivasi, terutama dalam menjaga aspek pertanian dari gangguan dan memastikan program berjalan tertib. Dalam pendampingan Brigade Pangan ini adalah program strategis pemerintah mengumpulkan para petani-petani muda milenial. Jadi kami mengadakan pendampingan untuk pengolahan lahan di areal-areal yang digarap oleh Brigade Pangan di Desa Lubuk Lancang ini. Dan juga kami selalu mendampingi kalau ada kendala-kendala di lapangan yang untuk membantu kegiatan dari Brigade Pangan dan juga memantau hasil olah Brigade Pangan ini agar tercapai apa yang dicita-citakan pemerintah untuk kesejahteraan petani dan masyarakat. Alhamdulillah Bu, selama kegiatan BP ini baru terlaksana hasil panen sudah mulai ada peningkatan karena mungkin ada alsintan yang lebih bagus untuk kegiatan-kegiatan yang di lahan yang diolah oleh Brigade Pangan dan atau petani muda, petani milenial. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Karena ketahanan pangan bukan hanya soal hari ini, tetapi tentang masa depan kita semua. Brigade Pangan juga bertujuan mendukung swasembada pangan yang akhirnya terwujudnya Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Pemirsa, hamparan sawah yang luas dan hijau ini merupakan bukti dari sinergi antara pemerintah, petani, juga Brigade Pangan. Kita belajar bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan, tetapi juga tentang keberdayaan. Langkah kecil hari ini adalah pijakan besar untuk menuju kemandirian pangan bangsa. Saatnya kita bergerak untuk ketahanan pangan Indonesia.